Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 kalau nggak salah hari ini ya. Kita akan membahas mengenai mata kuliah manajemen optik, yaitu pengelolaan permodalan dan investasi pada manajemen optik. Agak-agak hitungan, jadi pertemuan kita kemarin sampai nanti pertemuan minggu depan itu akan ada hitungan-hitungan sedikit, tapi gampang lah gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebelum kita berbicara mengenai bagaimana mengelola investasi di suatu manajemen optik, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi modal gitu. Kenapa kita berbicara mengenai modal? Karena kan ini adalah salah satu yang sangat diperlukan ketika kita akan membuka usaha atau misalnya sedang running usahanya. Let's say misalnya Bapak Ibu di sini punya optik ya, dan modal itu pasti sangat diperlukan. Baik, kita jelaskan apa sih definisi modal. Sebenarnya definisi modal itu banyak sekali ya, menurut para ahli. Bapak Ibu bisa googling sendiri, cuman saya ini ambil dari 3 saja ya. Jadi menurut Lawrence J. Gitman, modal adalah bentuk pinjaman, kalau memang modalnya bentuknya pinjaman ya, dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. Nanti kita minggu depan akan kita belajar akuntansi, nanti akan tahu di mana sih letak modal gitu ya. Oke, kalau menurut S. Munawir, modal itu adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Modal itu jadi bisa bertambah. Kemudian kalau menurut Dr. Andes Mukizat, modal itu adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan meliputi uang tunai, kredit, hak membuat serta menjual sesuatu berupa paten, mesin-mesin, atau bisa juga berupa properti. Nah, modal tentu ada beberapa jenis gitu ya. Kita lihat berdasarkan sumbernya ya. Modal itu ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari modal eksternal. Kalau internal tentu ada yang di dalam perusahaan. Contohnya kita sudah punya gedung, bisa juga menggunakan laba ditahan. Artinya kalau misalnya perusahaannya sudah running, kita punya laba, kemudian laba itu tidak dipakai gitu ya oleh perusahaan. Tapi nanti ketika kita memang mau membutuhkan modal kembali, misalnya untuk ekspansi atau misalnya untuk investasi atau untuk operasional sekaligus, kita bisa menggunakan laba ditahan. Atau juga kendaraan dan lain-lain. Pokoknya yang berasal dari intern perusahaan. Kalau modal yang berasal dari eksternal perusahaan adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Itu bisa berupa pinjaman ya, bisa berupa hutang bank. Pinjaman ini bisa kemana saja, bisa ke lembaga keuangan atau bisa ke saudara atau bisa ke teman gitu. Itu yang kita sebut dengan modal berdasarkan sumbernya, itu ada 2. Kalau berdasarkan pemiliknya, ada modal perseorangan, ada modal sosial. Kalau modal perseorangan itu modal yang dimiliki oleh perusahaannya gitu ya. Example misalnya contohnya deposito, properti pribadi ya, itu bisa juga kendaraan, lagi bisa gedung atau apapun. Nah, itu modal perseorangan. Kalau modal sosial biasanya eh, Bapak Ibu mungkin pernah tahu kalau misalnya kita mau buka usaha atau mau apa istilahnya, memulai usaha atau memang perusahaan sudah running. Kemudian kita mempromosikannya dengan cara ini, mudah dilalui gitu ya, lokasinya strategis, sudah ada jalan raya misalnya, dekat dengan pelabuhan. Nah, itu kita sebut dengan modal sosial. Jadi enggak kita langsung gitu, tapi memang sudah ada misalnya itu seperti kayak apa namanya, eee sesuatu yang dibuat oleh pemerintah atau yang lain gitu ya, kemudian kita bisa menikmati modalnya tersebut gitu ya, dengan tadi jalan raya yang bagus, pasarnya ada atau pelabuhan atau apa, itu kita sebut dengan modal sosial gitu ya, nggak kita miliki gitu, tapi sudah ada dengan sendirinya. Berdasarkan wujudnya ada modal aktif atau tangible ya, tangible itu artinya terlihat gitu ya, ada modal pasif atau intangible. Nah, contoh modal aktif biasanya ya bahan baku, mesin, gudang, produksi, seperti itu. Kalau modal pasif itu contohnya misalnya yang tidak terlihat ya, jadi cuman tapi kita bisa rasakan, misalnya koneksi gitu ya, koneksi dengan beberapa teman, dengan beberapa klien, itu kita bisa disebut dengan modal. Kemudian goodwill atau goodwill itu nama baik perusahaan gitu ya, itu juga merupakan modal yang tidak tangible. Jadi kalau perusahaannya sudah baik di mata orang, orang akan membeli produk tersebut. Saya pernah cerita waktu itu kalau nggak salah di bagian produk. Kemudian hak cipta, pengetahuan gitu ya. Nah, itu juga kita sebut dengan modal pasif. Berdasarkan sifatnya,
Itu ada modal tetap, ada modal lancar. Kalau modal tetap itu adalah modal yang digunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi nggak liquid gitu. Artinya susah lah untuk dicairkan gitu. Nah, itu contohnya berupa tanah, gedung, kendaraan, itu modal tetap. Kalau modal lancar itu biasanya modal yang digunakan bisa habis hitungannya tidak terlalu lama, minimal 1 tahun. Itu bisa kita lihat dari bahan baku, bahan pembantu, dan lain-lain. Nah, itu adalah modal lancar. Kalau dalam akuntansi kan ada modal lancar, ada modal tidak lancar. Tidak lancar itu berarti nggak liquid atau modal tetap. Itu jenis-jenis modal berdasarkan beberapa sumbernya, pemiliknya, wujudnya, dan sifatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi kita membahas mengenai sedikit modal. Manfaat modal ya tentulah untuk menjalankan usaha atau untuk memulai usaha gitu ya. Diperlukan modal. Modalnya tidak hanya selalu dalam bentuk money, uang, bisa berupa mesin tadi, bisa berupa peralatan, gedung, dan kawan-kawan. Nah, itu adalah modal perusahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai investasi. Nah, investasi ini ada 4 ya, ada 4 cara perhitungan investasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah payback period. Apa sih investasi yang dengan metode payback period ini? Adalah uji kuantitatif yang digunakan untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali biaya investasi yang telah dikeluarkan atau waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Nah, biasanya kan kita pengen tahu nih, kalau saya investasikan segini dengan harga jual segini, kapan sih pulangnya si uang itu, kapan sih investasi itu balik modal, atau istilah kasarnya seperti itu. Nah, dengan perhitungan payback period ini kita bisa tahu kapan modal kita akan kembali gitu ya. Tentu dengan beberapa asumsi gitu. Nah, ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya itu perhitungan payback period ini paling mudah dan paling sederhana. Terus juga bisa melihat sebagai alat untuk mempertimbangkan resiko apakah kita harus menanamkan modal ke usaha tersebut, meneruskan usaha tersebut, atau seperti apa. Kelemahannya tidak memberi informasi mengenai tambahan bagi perusahaan. Jadi kita cuma taunya pokoknya modal itu balik. Misalnya kita menanamkan modal 100 juta ya udah baliknya 100 juta gitu. Dan kita tahu bahwa nilai 100 juta hari ini belum tentu sama dengan nilai 100 juta tahun depan gitu ya. Nilai ekonominya, kalau nilai 100 jutanya mungkin sama, tapi nilai ekonominya artinya gini, kalau saya zaman dulu waktu SMA dengan uang 10.000 bisa beli McD, bisa jalan gitu ya, maksudnya bisa nongkrong. Kalau sekarang 10.000 mungkin nggak akan bisa gitu ya beli nongkrong di tempat junk food gitu ya. Nah, itu nilai ekonomi gitu. Padahal nilainya sama 10.000. Kemudian kelemahan yang kedua hanya mengukur kecepatan kembalinya modal. Nah, cuman pengen tahu kapan sih kembalinya modal tanpa tahu gitu. Nilai uangnya apakah masih worth it atau tidak. Nah, itu adalah investasi kita menggunakan payback period. Baik, kita lihat ada rumusnya. Rumusnya seperti ini ya. Ini payback period ini adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau investasi dibagi pendapatan dikali 1 tahun, atau ya N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula, ditambah nilai sisa dibagi nilai cash flow pada tahun tersebut dikali 1 tahun. Itu adalah rumus dari payback period rumus ya. Baik, kita lihat contoh soalnya. PT Optik XYZ melakukan investasi ya untuk istilahnya misalnya untuk investasi perusahaannya untuk membangun usahanya sebesar 100 juta dengan asumsi cash flow yang diperoleh sebagai berikut. Tahun pertama 50 juta, tahun kedua dapat cash flow-nya 60 juta, tahun ketiga 40 juta. Oke. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Cara menghitungnya investasi tahun ke-0 100 juta, kita keluarkan uang 100 juta. Kemudian di cash flow tahun pertama kita dapat 50 juta, berarti sisa investasi kita yang belum kembali adalah 50 juta. Tahun kedua biaya produksinya 1 juta gitu ya. Cash flow-nya 60 juta. Kemudian tahun ketiga masih sama, biaya produksi 1 juta, cash flow-nya 20 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah ada rumusnya, dan nilai sisa dibagi nilai N itu adalah ini ya. Kembali tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Ya, 1 tahun ditambah 50 juta per 60 juta dikali 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kita bisa dapat perhitungan 1 tahun 8 bulan 3 hari. Jadi dengan keadaan investasi 100 juta, kemudian ada
Cash flow-nya di tahun ke-1 sampai tahun ke-3 50, 60, 20. Dengan hitungan payback period ini kita bisa simpulkan bahwa dalam proyek PT Optik XYZ, pengembalian dana investasi yang ditanam dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 2 tahun atau secara detailnya yaitu 1 tahun 8 bulan 3 hari. Ya, itu adalah salah satu perhitungan payback period. Jadi dengan keadaan tadi saya ulangi, dengan keadaan investasi 100 juta tadi dan cash flow-nya tahun 1, 2, 3, maka dengan keadaan cash flow 50, 60, 20 itu investasi 100 juta itu bisa kembali dalam waktu 1 tahun 8 bulan 3 hari. Kita bisa tahu dengan cara hitungan seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah metode yang kedua, NPV, Net Present Value. Jadi Net Present Value itu adalah suatu metode perhitungan selisih antara penerimaan dan pengeluaran per tahun untuk mengetahui suatu investasi akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian atau malah tidak mendapat pengaruh apa-apa terhadap keuangan perusahaan. Nah, bila NPV, Net Present Value-nya lebih besar sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka proyek itu bisa dilaksanakan atau feasible, gitu ya. Nah, kalau NPV-nya sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun rugi. Nah, berarti meskipun proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, itu mah terserah lah gitu maksudnya. Nah, kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Itu tandanya proyek tersebut jangan dilaksanakan. Nah, kita lihat ini rumusnya. NPV adalah nilai proyek ditambah proses N dibagi 1 diskon rate pangkat 2. Dengan contoh soal yang sama ya. Ini perhitungannya net present value, diskon rate-nya diasumsikan diskon rate-nya adalah 10% gitu ya. Dengan perhitungan seperti ini. Tadi ini kan proses N-nya itu adalah cash flow tahun pertama 50, tahun kedua 60, tahun ketiga 20 juta. Nah, ini bawa asumsi bahwa diskon rate-nya 10% gitu ya. Diskon rate-nya 10%, kita lakukan perhitungan, dapatlah angka seperti ini. Jadi nilai proyeknya minus 100 juta dulu gitu ya. Kan pengen tahu kapan kembalinya atau berapa sih kembalinya gitu ya. Nah, didapat Rp7.438.016. Nah, hasil dari perhitungan tersebut atau interpretasi dari hitungan tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh PT Optik XYZ akan mengalami kerugian apabila sistem diterapkan sebesar Rp7.438.016 atau NPV lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 gitu ya, berarti layak untuk dilaksanakan gitu ya. Proyek itu boleh dilanjutkan gitu ya. Nah, kalau di sini dikatakan akan mengalami kerugian apabila sistem diterapkan sebesar segini, berarti harus lebih dari 7 juta sekian gitu ya. Walaupun NPV-nya lebih besar dari 0 gitu ya, bisa dilaksanakan hanya dengan syarat nilai present value-nya harus lebih dari 7,4. Itu menurut net present value. Kemudian yang ketiga adalah internal rate of return atau kita sebut dengan IRR. Pasti sudah pada tahu sih ya. Apa itu? Adalah metode atau suatu cara untuk menentukan suku bunga yang nantinya tingkat bunga tersebut merupakan titik bunga persis investasi bernilai impas, yaitu tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Kelebihannya dari IRR, memperhatikan nilai waktu dari uang ya. Kemudian menggunakan arus kas sebagai dasar perhitungan. Kemudian hasilnya dalam presentasi sehingga pengambilan keputusan dapat membuat perkiraan bila R atau diskon rate sulit diketahui. Kekurangannya, perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer katanya, karena harus dicoba-coba, harus trial and error. Nah, ini kita cobanya diskon rate-nya berapa kali coba gitu ya. Terus tidak membedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. Nah, itu kekurangannya. Perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. IRR sama dengan I1 ditambah I2 dikurangi I1 dikali NPV 1 per NPV 1 dikurangi NPV 2. I1 itu adalah tingkat suku bunga pertama. I2 tingkat suku bunga kedua. Tadi kan kita coba trial and error, jadi kita harus coba gitu I-nya gitu ya. Maksudnya I-nya kita harus trial and error. NPV 1 NPV awal, NPV 2 adalah NPV akhir. Bagaimana sih cara perhitungannya? Dengan contoh yang sama,
ini dia perhitungannya. Tadi kita sudah pertama kali ngitung bahwa kalau misalnya diasumsikan rate suku bunganya 10% diperoleh nilai NPV 1 yang hitungan yang dulu kemarin yang tadi ya, yang sebelum ini ada 7,4 sekian gitu ya. Nah, sekarang kita cobain kalau misalnya diasumsikan tingkat suku bunganya 15%, dihitung lagi. Nah, dapatlah segini angka 1701323. Kemudian baru kita mulai hitung IRR-nya. Ya, seperti ini dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Dapat 14,6%. Kesimpulannya, IRR sama dengan 14,06%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 14,6% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar sama dengan 10%, sehingga proyek dapat diterima gitu ya. Jadi kalau IRR-nya lebih besar dari diskon rate yang pertama, tentu itu adalah proyek tersebut dapat diterima gitu ya. Nah, ini adalah menggunakan metode IRR. Kemudian metode yang keempat adalah profitability index. Apa itu? Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Kelebihannya dari profitability index itu adalah 1, memberikan presentasi future cash flow dengan nilai inisial. Kemudian yang kedua, sudah mempertimbangkan cost of capital-nya, sudah mempertimbangkan time value of money-nya, dan mempertimbangkan semua cash flow yang ada. Kekurangannya, tidak memberikan informasi mengenai return suatu project. Kedua, dibutuhkan cost of capital untuk menghitung profitabilitas index. Tidak memberikan informasi mengenai project risk, susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu project memberikan value kepada perusahaan. Ini kalau kita pakai PI. Rumusnya seperti ini, nilai alir PI itu adalah nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut kita katakan layak. Jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak layak. Dengan contoh yang sama, kita coba ini. Nilai aliran kas masuknya adalah 130 juta. Dari mana? Dari sini tentu. 50 tambah 60 tambah 40. Benar? 130 juta. Nah, di sini kemudian dibagi nilai investasi awal 100 juta. Jadi nilai PI-nya adalah 1,3. Kesimpulannya, PI sama dengan 1,3, artinya investasi tersebut layak untuk dijalankan karena PI hitung lebih besar dari 1. Nah, itu menurut PI atau Profitability Index. Pasti ada pertanyaan. Pakai yang mana sih, Bu, yang paling bagus? Ya, sesuai dengan tujuan perusahaannya, mau melihat apa. Kalau mau melihat kapan kalau misalnya hanya melihat kapan kembali modal tersebut, kita cukup pakai payback period gitu ya. Kalau misalnya mau lihat sampai detail gitu ya, mau lihat mau lihat net present value-nya, money-nya berapa gitu ya. Nah, ini tentu menggunakan NPV gitu ya. Pengen tahu nih berapa besar gitu ya, maksudnya berapa NPV-nya layak atau tidak, dan harus berapa besar gitu ya supaya tidak mengalami kerugian dalam perusahaannya, kita harus pakai nilai NPV gitu ya. Nah, kalau memang misalnya mau mengetahui tingkat bunganya dengan trial and error, kita menggunakan IRR tadi ya. Jadi kita coba dengan tingkat suku bunga sekian, kalau kita coba lagi dengan tingkat suku bunga sekian gitu ya, jadi akan tahu gitu ya, kita pakai IRR gitu. Jadi kita pengen tahu proyek ini diterima atau tidak gitu ya dengan tingkat bunga sekian, dengan yang berlaku misalnya sekarang tingkat bunganya di pasaran itu sekitar 7%, misalnya kita pengen tahu misalnya kalau tahun depan kita coba tingkat bunganya naik, investasinya masuk apa enggak gitu. Nah, itu pakai IRR. Nah, tapi kalau misalnya hanya ingin mengetahui perbandingan arus kas dengan nilai investasinya, kita cukup dengan PI. Bisa nggak menggunakan mix metode? Misalnya saya pengen mengetahui kapan kembali uangnya, tapi saya juga pengen mengetahui berapa nilai uang net present value-nya gitu. Jadi saya pakai NPV dan misalnya pakai payback period, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kalau memang misalnya emang dibutuhkan informasi yang dibutuhkannya memang
dua-duanya itu gitu. Jadi boleh menggunakan mix, bagaimana cara melihat investasi kita menguntungkan atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu, sudah beres gitu ya, ini adalah mengenai bagaimana pengelolaan modal dan investasi gitu ya. Nah, biasanya memang berhubungan dengan hitungan gitu kalau modal. Tapi ini mungkin memang misalnya Bapak Ibu harus mengetahui itu walaupun yang mungkin yang melakukan perhitungan nanti anak buah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus mengetahui, dan harus bisa interpretasi hasil dari perhitungan tersebut. Jadi tahu gitu ya kalau misalnya ini kalau pakai IRR tadi atau kalau pakai NPV tadi kalau, NPV-nya lebih besar dari nol seperti apa, NPV-nya sama dengan nol seperti apa, NPV-nya lebih kecil dari nol seperti apa. Itu analisa dari investasi. Kemudian tadi saya bilang juga bahwa modal itu, bukan hanya berupa uang saja, itu bisa berupa goodwill perusahaan atau nilai baik perusahaan atau bisa berupa, tadi beberapa jenis modal gitu ya, dan bagaimana cara mendapatkan modalnya juga itu ada beberapa metode gitu ya. Bisa tadi dengan pinjaman. Nah, dengan pinjaman juga kita bisa mengetahui apakah misalnya perusahaan ini mampu apa tidak gitu ya. Maksudnya membayar pinjaman itu dengan cara menghitung ini juga sudah bisa dengan kita memberikan asumsi. Kalau memang perusahaannya belum running kita bisa dengan asumsi mendapatkan cash flow-nya sekian gitu ya dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah running, tentu kita akan mengetahui berapa cash flow tahun pertama, berapa cash flow tahun kedua, berapa cash flow tahun ketiga. Makanya kenapa laporan keuangan sekarang itu diperlukan adanya laporan cash flow. Kalau tahun zaman saya 98 ke bawah itu sebenarnya laporan keuangan itu cukup perubahan modal, laba rugi sama neraca. Nanti kita akan belajar minggu depan ya. Nah, kalau sekarang ditambah dengan laporan cash flow. Cash flow itu ada 3, ada operasional, investasi sama ada lupa lagi saya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, itu kenapa diperlukan laporan cash flow untuk menghitung kapan kembali modal kita gitu ya. Terus berapa sih yang harus dilaksanakan, berapa besar pengembalian atau nilai present value dari modal kita sih kalau kita nggak pengen rugi kayak gimana sih. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak kuliah saya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan mata kuliah manajemen optik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mangga silahkan. Pertama sih kalau ada pertanyaan biasanya sih saya googling dulu gitu. Maksudnya ada nggak jawabannya di googling? Kalau ada di googling ya silahkan lewat googling. Kalau memang misalnya masih ada pertanyaan silahkan menghubungi WA saya atau WA grup. Terima kasih sudah menyimak kuliah manajemen optik hari ini. Kita ada di pertemuan ke-12, nanti kita ada 2 pertemuan lagi. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa mempersiapkan untuk ujian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.